Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang solih-solihah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ustazah harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Ya anak-anakku, supaya pagi ini lebih berkah, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan yel-yel kelas 3. Mandiri, sopan santun, bertanggung jawab. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah anak-anakku, untuk tema 1 kita kali ini akan mempelajari tentang makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anak-anak? Karena apabila kita menyayangi makhluk hidup ciptaan Allah, maka Allah pun juga akan menyayangi kita. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memerlukan makan dan minum. Seperti halnya manusia, tubuh kita akan merasa lemas apabila tidak makan dan minum dalam seharian. Nah, tumbuhan dan hewan pun juga sangat memerlukan makanan dan minuman. Nah, berikutnya Ustazah punya contoh burung lovebird. Nah, burung ini bergerak dengan sayap. Dia bisa terbang dengan sayapnya. Dia punya 2 kaki dan makanannya adalah biji kenari, biji sawi, dan biji bunga matahari. Tentu saja dia juga suka makan buah-buahan, misalnya apel dan jagung manis. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Misalnya ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya. Terus ada lagi burung yang terbang menggunakan sayapnya. Yang berikutnya ada ular yang merayap menggunakan perutnya. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup semuanya pasti tumbuh dan mengalami perkembangan. Misalnya saat kita masih bayi, tubuh kita masih kecil. Sedangkan saat kita tumbuh menjadi anak-anak, tubuh kita akan bertambah tinggi. Ada lagi tumbuhan yang baru kita tanam, dia pun masih rendah. Dengan kita rawat, kita siram, kita pupuk, lama-kelamaan dia pun akan bertambah tinggi. Nah, anak-anak, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang pertumbuhan tanaman anggrek. Ini tanaman anggrek yang masih kecil. Daunnya pun masih sedikit, berbeda dengan yang lain. Nah, diamati ya. Nah, berikutnya yang kedua ini adalah tanaman anggrek yang sudah semakin besar. Nah, daunnya sudah berbeda ya dengan yang tadi. Daunnya lebih lebar dan tumbuhannya juga lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini tanaman anggrek yang sudah tinggi. Berbeda dengan yang tadi ya. Ini daunnya semakin lebar, jumlahnya semakin banyak, dan akarnya pun semakin kuat. Dia pun juga sudah mengeluarkan bunga. Ini tandanya tumbuhan mengalami pertumbuhan. Nah, dari yang kecil, agak tinggi, dan yang sudah tinggi hingga berbunga. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Semua makhluk hidup pasti berkembang biak, baik hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Nah, kenapa mereka berkembang biak? Untuk melanjutkan keturunannya agar tidak sampai punah. Nah, ciri makhluk hidup yang kelima adalah bernafas. Semua makhluk hidup di bumi ini pasti bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Misalnya kita, manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa,
kita harus bisa menjaga dan merawatnya dengan baik, serta melestarikannya agar tidak sampai punah dari muka bumi ini. Kalian semua tentu sudah memahami bukan tentang ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Nah, sekarang coba kalian amati di sekitar rumah kalian. Banyak sekali hewan dan tumbuhan. Nah, amati bagaimana cara mereka bergerak, bernafas, mereka tumbuh. Nah, nanti kalian catat di buku kalian masing-masing. Cari paling tidak 3 atau 5 hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Ingat ya, selalu di rumah saja. Nah, anak-anakku, itulah tadi belajar bersama dengan Ustazah tentang ciri-ciri makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Salam sehat dan semangat dari Ustazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.